Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurul Arifah dengan nomor induk mahasiswa 1908106111 dari kelas Biologi semester 6 jurusan Tadis Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan memaparkan mengenai review jurnal terkait mata kuliah bioteknologi dengan tema bioteknologi lingkungan. Saya mengangkat judul Recovery of Contaminated Marine Environment by Biosurfactant in Hack Bioremediation dengan tema bioteknologi lingkungan. Berikut pemaparannya. Minyak bumi adalah salah satu sumber daya yang paling penting dari dunia industri modern. Namun, ekstraksi, transportasi, penyimpanan dan penggunaan minyak bumi menimbulkan resiko tumpahan minyak yang konstan yang merupakan ancaman serius bagi lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebocoran dan tumpahan minyak bumi telah terjadi dengan frekuensi yang lebih besar, seperti kebocoran 4 juta barel di Teluk Meksiko pada tahun 2010 dan sekitar 140.000 liter minyak masuk Teluk Kompos di negara bagian Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 2011. Seperti proses industri skala besar lainnya, kilang minyak merupakan sumber potensial pencemaran lingkungan. Paparan tiba-tiba dari sejumlah besar minyak bumi mempengaruhi sebagian besar populasi organisme asli. Meskipun pemerintah dan non-pemerintah organisasi telah memulai langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kehidupan, dampak tumpahan ini masih terasa sampai sekarang. Kebutuhan untuk memulihkan daerah yang terkontaminasi telah menyebabkan pengembangan teknologi baru untuk detoksifikasi kontaminan ini dengan cara non-konvensional, yaitu tanpa menggunakan bahan kimia atau fisik metode. Meskipun bioremediasi efektif dan ramah lingkungan, kompatibel, waktu dan biaya yang diperlukan untuk perawatan sejumlah besar kontaminan membuat proses ini tidak layak. Dengan demikian, senyawa surfaktan dapat digunakan untuk meningkatkan kelarutan minyak dan membuat bioremediasi layak. Studi pertama tentang biosurfaktan muncul pada tahun 1980-an dan penelitian sejak itu telah mengarah pada pengembangan dan komersialisasi dua produk. Surfaktin yang merupakan lipoprotein yang diproduksi oleh bakteri Bacillus subtilis dan rhamnolipids yang merupakan kelompok glikolipid yang diproduksi oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa. Meskipun bakteri Pseudomonas aeruginosa dianggap sebagai patogen oportunitik, biosurfaktannya terutama mampu mengurangi tegangan permukaan cairan hingga 29 mol Newton per meter dan dapat diproduksi dari berbagai bahan terlarut dan substrat tidak larut serta telah berhasil digunakan dalam proses remediasi, terutama setelah evaluasi toksisitas yang menjamin keamanan biomolekul ini. Bahan-bahan serta metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada mikroorganisme. Mikroorganisme yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah bakteri Pseudomonas aeruginosa. Digunakan sebagai penghasil biosurfaktan mikroorganisme. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu metode pemeliharaan, pertumbuhan, inokulum, dan media produksi biosurfaktan. Yang kedua, dilakukan metode persiapan inokulum. Metode ketiga adalah optimalisasi produk biosurfaktan menggunakan CCRD. Metode keempat adalah penentuan tegangan permukaan dan konsentrasi misal kritis atau CMC. Metode kelima adalah isolasi biosurfaktan. Metode keenam yaitu dispersi senyawa hidrofobik dalam air laut. Metode ketujuh yaitu penghapusan produk minyak bumi yang teradopsi ke pasir oleh biosurfaktan dengan uji kinetik. Metode ke-8 adalah penghapusan produk minyak bumi yang teradopsi ke pasir oleh biosurfaktan dalam kolom yang dikemas dengan uji statis. Metode ke-9 yaitu analisis produk minyak bumi yang dihilangkan dari pasir. Kemudian metode yang ke-10, eksperimen bioremediasi produk minyak bumi yang teradopsi ke pasir. Metode ke-11 yaitu eksperimen bioremediasi produk minyak bumi yang tumpah di air laut.
Metode ke-12 yaitu perhitungan efisiensi penghilangan produk minyak bumi dari air laut, serta metode yang terakhir yaitu metode ke-13 adalah analisis statis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, dalam penelitian ini, produksi biosurfaktan oleh Pseudomonas aeruginosa dengan kode UCP 0992 yang dibudidayakan dalam media biaya rendah dalam bioreaktor menggunakan CCRD, mendukung pengurangan tegangan permukaan hingga 26,5 mol Newton per meter dan meningkatkan dalam hasil biosurfaktan menjadi 26 gram per liter. Penerapan biosurfaktan dalam menghilangkan hidrofobik kontaminan di tanah di bawah kondisi kinetik dan statis menunjukkan tingkat penghapusan sekitar 90% dan 80% masing-masing. Eksperimen degradasi minyak di pasir dan air laut menunjukkan tingkat degradasi lebih tinggi dari 90% dengan adanya biosurfaktan dan spesies penghasil menunjukkan potensinya sebagai bahan pembantu terbiaya rendah dalam lingkungan aplikasi. Biosurfaktan ini dapat juga digunakan dalam pemulihan minyak dan pembersih tangki, penyimpanan serta untuk bioremediasi tanah dan air laut yang terkontaminasi.